Halo semua, perkenalkan nama saya Greta Valencia Lagan dengan NIM 11S23043. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan uh, praktikum PAM praktikum PAM 5, di mana proyek ini dibangun menggunakan Kotlin, Jetpack Compose, MVVM, dan Retrofit plus OKHTTP. Untuk komunikasi backend, kita menggunakan modular arsitektur supaya kode mudah di-maintain dan scalable. Fokus presentasi kita adalah profile user dan manajemen Todo. Tapi saya akan menunjukkan bagaimana semua modul bekerja sama sehingga alur data berjalan lancar. Di sini, eh, yang pertama kita jelaskan dulu strukturnya. Di mana di struktur helper ini, folder ini berisi fungsi-fungsi umum yang sering dipakai oleh semua screen. Di mana dengan tulis ulang eh, kode di banyak tempat. Lalu di sini ada alert helper. Di sini kita gunanya itu untuk menampilkan dialog dari alert di Compose. Alurnya itu UI screen, alert helper, konfirmasi user, misalnya itu hapus todo. Lalu di sini ada cons helper. Di cons helper ini menyimpan root dan konstanta, di mana semua screen menggunakan root dan key yang konsisten. Lalu di sini bisa kita lihat bahwa dia ada login, ini untuk login, untuk profile edit, untuk todo tambah, edit. Lalu di sini ada root helper, di sini navigasi antar screen. UI screen, lalu ke root helper, lalu berpindah ke screen. Maka di suspend helper ini, kita coroutine helper snack bar delay. Di mana alurnya itu adalah UI screen, lalu ke suspend helper, lalu ditampilkan feedback sukses atau error kepada si user, kepada pengguna. Lalu di sini ada tools helper. Di tools helper ini kita itu merupakan utility umum, atau contohnya itu get user image, get todo image, ada URI to file, di mana ini alurnya itu dari profile screen, lalu ke seek image, lalu ke tool helper, lalu ke URL foto user. Nah, kita lihat contohnya kita bisa lihat untuk implementasinya ini, saat user klik logout, UI screen memanggil root helper, maka otomatis berpindah ke login screen tanpa kita menulis logika navigation di banyak tempat. Lalu di sini ada modul. Di folder modul ini ada prep modul dan todo modul. Nah, modul ini menjaga keteraturan dependensi. Jadi view model tidak membuat repositori sendiri di semua inject. Di pref modul, di sini kita menyediakan instance, di mana share preference dan out token pref. Lalu di todo modul ini kita menyediakan instance todo repository, todo API service, dan view model injection. Lalu di response message ini, di sini network atau API layer. Layer ini menangani semua request dan respon ke backend. Nah, si request out ini di sini gunanya untuk data login atau register. Nantinya apa saja yang akan diminta oleh sistem ke user untuk berhasil login, untuk berhasil register. Nah, untuk register, sistem minta nama, username, dan password. Sedangkan untuk login, sistem hanya meminta username dan nama. Lalu di sini ada request todo. Nah, untuk request todo ini data tambah atau edit todo. Maka di sini ada title, description, is done, dan urgency. Sedangkan di request user, di sini kita data update profile. Nah, di apa sih yang ada di profile itu? Ada nama, username, bio. Sedangkan request user change password, dia minta new password dan password yang baru. New password yang baru dan password yang lama. Atau bisa dikatakan new password namun divalidasi lagi password yang kita untuk mengkonfirmasi password yang telah kita ubah. Lalu di sini ada respon out. Di respon out ini respon login atau register. Seperti yang tadi di mana serial name itu user ID, lalu out token, refresh token. Lalu di respon todo ini respon CRUD, create,
update, delete todo. Maka di sini ada itu create, update, lalu ada usernya, lalu apakah itu sudah berhasil atau tidak. Lalu di sini ada respon user. Di respon user ini respon profile user, di mana ada ID, nama, username, bio, create, dan update. Nah, itu untuk data. Begitu juga dengan service. Nah, di service ini ada Todo API service. Di Todo API service ini um, retrofit interface untuk endpoint backend. Lalu maka di sini ada authorization, search, is done, urgency, page, dan per page. Lalu ada Todo app repository, di mana di sini di Todo app repository ini uh, Todo Todo repository ini implementasi API call, di mana ke mapping data lalu ke respon. Sedangkan itu Todo app container itu dan Todo app container di sini dependensi container lalu inject repository ke view model. Nah, alur data dari network ini adalah di mana kita dari profile screen, lalu ke todo view model, lalu ke todo repository, lalu ke todo API service, backend, repository user, dan update UI otomatis. Oke, selanjutnya itu di prefs. Di mana di prefs ini adalah out token pref ini, di sini kita menyimpan token user setelah login. Di mana token ini dipakai untuk setiap request ke backend. Jadi, user tidak perlu lagi login berulang-ulang. Alur singkatnya itu dari login, lalu disimpan tokennya, lalu di request profile, lalu UI akan menampilkan data dari user. Lalu di sini ada untuk UI. Nah, di UI ini terdiri dari komponen, screen, tema, dan view model. Nah, untuk komponen di sini bottom komponen di sini header tiap screen bisa ada menu atau bisa ada menu action. Sedangkan top bottom nav komponen itu navigasi antar menu utama. Sedangkan top up bar komponen itu adalah header tiap screen bisa ada menu action, lalu ada loading UI. Di loading UI ini animasi loading ketika request API. Lalu di sini ada status card. Di sini di status card ini check card menampilkan status dari Todo. Nah, lalu loading custom snack bar. Di sini ada custom snack bar Kotlin. Di sini kita card feedback antara warning, error, ataupun sukses. Lalu yang terakhir ada bottom dialog. Di bottom dialog ini pop-up konfirmasi. Lalu kita ke screen. Di sini ada out login screen, ada out register screen. Di mana out login screen ini login, lalu kembali ke panggil out view model, lalu token kita akan disimpan. Sedangkan dengan out register screen, di sini adalah registrasi si user. Apa-apa saja, yaitu nama, username, password. Lalu di sini ada Todo. Di Todo ini ada di Todo ini ada Todo add screen, di mana di sini adalah menambahkan Todo. Untuk detail screen ini adalah untuk tampilan detailnya, dan Todo edit ini untuk tampilan editnya. Sedangkan screen ini adalah uh, tampilan awal ketika kita pertama kali klik untuk bagian dari daftar-daftar dari Todo. Oke, lalu di home screen, untuk home screen ini adalah tampilan pertama kali saat kita berhasil login. Ini adalah ada ini merupakan UI atau front end-nya. Untuk profile edit screen hampir sama, ini karena ini adalah UI, bagian dari UI. Profile edit screen, nah untuk kode ini di sini dia menampilkan setelah kita klik profile, lalu kita ingin edit. Nah, itu kan beda page kan. Jadi, saat kita klik profile edit screen, saat kita pilih edit profile, maka akan ada muncul lagi page baru yang menampilkan apa-apa saja yang mau kita edit. Sedangkan di profile screen ini adalah tampilan pertama kali saat kita klik button profile. Beda dengan profile edit screen.
profile edit screen setelah kita klik dari profile baru ke edit. Sedangkan profile ini langsung saja kita klik untuk bagian profile. Untuk tema sama, begitu juga dengan color, warna utama dan sekunder. Lalu untuk tema ini, ini setup material tema. Lalu untuk tipe ini adalah typography. Di sinilah kita tentukan font size dan weight-nya. Semua UI mengikuti tema ini agar warna, font, dan styling konsisten di seluruh aplikasi. Lalu di sini ada view model. Nah, di view model ini ada out view model. Ini adalah untuk tampilan, ini untuk mengatur login atau logout, simpan token, dan manage out UI state. Lalu ada Todo view model. Nah, di Todo view model ini CRUD Todo dan profile, di mana di sini juga di manage profile UI state uh, dan Todo Action UI State, di mana Compose UI terhubung langsung ke view model melalui state. Jadi ketika data berubah di view model, UI otomatis update tanpa harus refresh manual. Lalu di sini ada entry point, itu adalah UI app. Di sini adalah setup Compose, material tema dan nav host. Lalu ada main activity. Di main activity ini adalah launch UI app, maka ada di sini private Todo view model, private fallout view model. Lalu di sini sama todo view model dan out view model. Lalu untuk bagian app ini adalah entry class atau launcher. Maka ada kelas app sama dengan application. Bisa kita katakan untuk alur data keseluruhannya itu adalah mulai dari kita login. Nah, setelah login kita ke out login screen, lalu ke out view model, todo repository, todo API service, lalu ke backend yang sudah kita deploy sebelumnya. Sedangkan untuk ambil profile itu kita ke file profile screen, lalu ke todo view model, lalu repository, lalu ke API dan respon baru ke UI. Nah, yang ketiga itu ada edit profile. Sedangkan di edit profile itu kita pertama kita ke tahap profile edit screen dulu. Lalu ke view model, di view model diproses, lanjut ke repository, lanjut ke API, lanjut ke snack bar, dan UI refresh. Sedangkan untuk CRUD Todo screen, dan screen terkait, lalu kita ke state atau UI otomatis update. Jadi, semua flow UI berjalan ke backend terhubung rapi melalui MVVM dan dependency injection. Nah, kita bisa langsung run untuk tampilan todo tersebut, Delcom todo tersebut. Oke, ini sudah tersambung. Bisa langsung kita run untuk aplikasi tersebut. Nah, untuk tampilannya bisa langsung kita lihat pada ini adalah tampilan dari handphone saya. Nah, di mana ini adalah langsung bagian dashboard, di mana di sini ada mission progress, terus totalnya aktif berapa, yang sudah berhasil berapa, nampak. Lalu di sini ada mission, di mana di sini ada drop down, di mana di sini bisa kita filter melalui semua selesai dan belum selesai. Begitu juga dengan ada low, medium, ada juga high. Lalu di sini kita bisa search. Contohnya kita search itu y, y. Nah, nah, ternyata nggak ada hasilnya. Coba kita buat untuk semua urgency. Nah, di sini ada yang belum selesai. Kita coba ini untuk semua. Oke, langsung kita ke bagian ini. Nah, di sini ada low, ada yang belum selesai, ada yang high. Nah, kita coba tambah untuk uh, mission ini. Kita coba kita buat, kita buat dia medium. Bentar. Nah, berhasil menambahkan data todo. Di mana ini akan nantinya akan muncul di sini. Maka JGV yang sebelum kita buat. Nah,
Di sini juga kita bisa langsung, di sini ada button profile dan lookout. Dan ketika kita klik salah satu dari eh, todonya, bisa kita lihat detail dan bisa kita edit. Di mana di edit ini contohnya kita buat SCC, SCC, kita tambah ini. Sasa contohnya. Lalu kita bikin dia ke medium. Lalu kita update mission, berhasil mengubah data todo. Maka di sini akan terganti langsung SCC, SA, SA. Oke, langsung kita coba ke profile. Nah, di profile ini, eh, pada tampilan profile ini adalah data diri kita. Di sini saya belum kebetulan belum menambahkan gambar. Di sini ada username, bio, user ID, dan status akunnya itu aktif atau tidak aktif. Nah, itu adalah tampilan yang ada pada Todo. Nah, kita di sini bagian tampilan login terlebih dahulu. Di kita logout dulu. Oke, di sini sebelumnya saya sudah buat akun saya di mana yaitu gmail.com. Sebenarnya ini bebas, gak harus Gmail juga. Tapi kemarin saya buat pakai Gmail. Lalu ada passwordnya. Lalu kita login. Harusnya yang muncul itu adalah tampilan yang tadi, yang sudah ada daftar todo, yaitu 20% mission complete. Lalu di sini ada uh, mission mission, di mana di sini akan terbagi, akan dipilah-pilah 1 sampai 10 page. Di mana dari 11 sampai selanjutnya akan ada di page berikutnya, seperti itu. Dapat kita ketahui bahwa semua berjalan dengan semestinya dan sesuai dengan studi kasus. Nah, begitu demikian untuk demo program kita. Nah, adapun kesimpulan yang bisa kita ambil setelah saya melakukan aktivitas praktikum tersebut adalah proyek modular dan terstruktur rapi, memudahkan maintenance folder helper. Lalu yang kedua ada folder helper plus modul plus frames dan network itu mendukung alur data UI. Lalu dia pergi ke backend. Lalu ada view model dan compose. Di sini state driven UI. UI selalu sinkron dengan data. Lalu ada modul profile dan todo. Ini menunjukkan MVVM, di mana API dan UI modern compose. Yang kelima, kesimpulannya adalah dengan arsitektur ini kita bisa menambahkan fitur baru tanpa merusak flow lama. Nah, dengan struktur ini setiap developer bisa masuk, memahami alur data, dan menambahkan fitur dengan cepat. Semua perubahan di backend langsung terlihat di UI karena state driven compose. Sekiranya demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Sampai jumpa di praktikum selanjutnya. Terima kasih.